Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut lagi untuk rasio yang terakhir ya. Tadi ada 4, jadi yang terakhir adalah tentang rasio aktivitas. Apalagi rasio aktivitas? Nah, ketika kita bicara tentang rasio aktivitas, berarti kita berbicara tentang perputaran piutang. Kayak gitu. Jadi rasio aktivitas berarti kan ada aktivitas, terutama di sini yang kita garis bawahi adalah tentang perputaran piutang. Ya, diingat baik-baik tentang perputaran piutang. Jadi ada juga seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa rasio aktivitas ini juga ada beberapa yang kita hitung. Jadi makin tinggi perputaran piutang, makin efektif mengelola piutangnya. Nah, itu bagaimana? Jadi kita bisa lihat nanti dari penjualan kreditnya. Nah, rata-rata piutangnya berapa? Itu harus kita lihat. Kemudian terkait dengan piutang, pasti kita tahu lamanya piutang tertagih itu berapa lama. Jadi gimana rata-rata piutang itu dikali 360 hari ya, dibagi penjualan kredit. Nah, berarti apa yang kita harus ketahui di sini? Berarti yang harus kita ketahui adalah penjualan kredit. Kemudian yang harus kita ketahui adalah rata-rata piutang. Biasanya kalau rata-rata piutang diambil dari tahun sebelumnya dan tahun saat ini. Jadi misalnya laporannya adalah 2020 sama 2021. Oh, kalau 2021 belum ada, tapi ini contoh 2020 sama 2021. Itu piutangnya, jumlah piutangnya dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kayak gitu. Jadi rata-rata piutang itu seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu, lihat di laporan tentang piutang, mana sih bagian piutang. Kemudian ada inventory. Nah, di sini mengukur keefektivitasan perusahaan dalam mengelola persediaan, ya. Jadi tadi yang saya bilang ada piutang, kemudian di sini ada persediaan. Nah, di sini gimana? Lihatlah di harga pokok penjualan. Kemudian dibagi rata-rata persediaan. Nah, HPP-nya berapa? Nah, ya kan, tanpa kalian menghitung HPP, tapi di laporan keuangan sudah ada loh harga pokok penjualan. Kemudian yang terakhir adalah total asetnya. Itu bisa untuk apa? Untuk mengukur keefektivitasan pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Ya, berarti ini seputaran apa? Piutang sama penjualan dan persediaan. Jadi ketika ada persediaan, kita melakukan penjualan. Nah, kalau misalnya persediaannya, kita juga harus hitung dong perputarannya seperti apa. Nah, di sini adalah rasio aktivitas. Jadi kita kembali lagi bahwa rasio aktivitas itu seputaran perputaran piutang, terus piutangnya yang tertagih bagaimana, lamanya seperti apa, kemudian untuk mengelola persediaan seperti apa, kemudian pemanfaatan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Jadi untuk pertemuan di bab 3 ini bagaimana untuk kinerja perusahaan. Jadi nanti teman-teman akan kami sajikan, akan kami berikan kasus bahwa di situ ada laporan keuangan. Nah, di sini menggunakan alat ukur untuk kinerjanya dengan menggunakan apa yang sudah saya berikan ini. Jadi aplikasinya seperti apa, kemudian buatlah suatu keputusan sehingga perusahaan itu tidak salah mengambil sebuah keputusan. Oke, demikian pertemuan untuk bab 3 tentang kinerja perusahaan. Semoga lebih dipahami dan kita bisa diskusi lebih lanjut nanti melalui tatap muka online ya, atau lewat Zoom juga bisa. Atau juga tidak menutup kemungkinan bisa tanya jawab melalui WA group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.